Selamat hari Minggu buat kita semua. Kembali lagi nih bersama kakak, Kak Sonya Utajulu, dan ditemani oleh Kak Nadia Arwan, Jessica Simanjuntak, dan ditemani oleh pengiring musik ada Kak Alora Pasaribu, ada Bang Gabriel Hutasoid, dan ada Bang Riko Sianipar. Apa kabar adik-adik semua hari ini? Kakak yakin ya semua sehat-sehat aja dalam rumah. Walaupun kita tidak beribadah di gereja, kakak harap kalian tetap semangat dan bersuka cita. Untuk lebih bersemangat lagi, kakak punya nih lagu sedikit buat kalian. Nih kakak contohin dulu, nanti adik-adik di rumah ikutin ya. Pertama kita cuma pakai 3 jari aja untuk gerakannya. Untuk kata God kita pakai jari telunjuk. Untuk kata kita pakai jari kelingking. Untuk kata good kita pakai jari jempol. Nah, sekarang kita latihan sama-sama yuk untuk nyanyinya dengan musik. Pelan-pelan aja ya. Musik. God is a good, God is a good, God is a good to me. Mi-nya nunjuk kita. Nah sekarang yang sedang-sedang aja nih. 1, 2, 3, musik. God is a good, God is a good, God is a good to me. Lebih bersemangat lagi, agak cepat ya nadanya. 1, 2, 3, musik. God is a good, God is a good, God is a good to me. Yeay, semua adik-adik sudah pada bisa ya. Nah adik-adik jangan lupa bawa Alkitabnya, uang persembahannya, dan juga duduk manis bersama mamanya, papanya, adiknya, kakaknya, dan opungnya. Untuk sebelum kita memasuki ibadah, mari kita memasuki saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari adik-adik sambil bangkit berdiri kita nyanyikan lagu Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, maka tiliklah Tuhanku kami ini jemaatmu, berteguh kesetiaan, pendengaran umatmu yang berdua berserah, tolonglah semuanya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita angkat lagu pujian, ada orang buta. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melewati, orang buta itu Yesus sembuhkan. Sembuh matanya, Yesus menyembuhkan dengan kasih-Nya. Sembuh matanya, Yesus menyembuhkan dengan kasih-Nya. Adik-adik sekolah minggu, titah Allah pada minggu ini adalah titah ke-10 dan maksudnya.
Demikianlah bunyinya. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi lagu Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita mengucapkan doa pengampunan dosa. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel ayat bulanan bulan Juni ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 2. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa, berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi lagu Lojani Dainangi. Saat ku ingat semua suka dukamu, Bunda merawat dan membimbingku hingga besar. Kau gendongku, kau buaiku, dan ku tertidur lelap, nyanyikan lagu untukku penuh cinta. Adik-adik, marilah kita mengaku doa iman percaya kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin.
Kita bernyanyi lagu Roma tu Yesus. Ya, anak-anak sekolah minggu yang di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu untuk sikap anak-anak semua, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena kami di pagi ini kami memuliakan Tuhan melalui ibadah kami. Kami boleh memuji Tuhan, dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau yang tetap mengajari kami agar kami dengan sungguh-sungguh mau mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu yang di rumah, pada minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai ayat 11. Ayat 1 sampai ayat 11, dan nanti kakak-kakak guru sekolah minggu juga akan membuat suatu kreativitas, yakni untuk kita saksikan nanti ya, kakak-kakak guru sekolah minggunya. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, yakni Kejadian 2 ayat 1 sampai ayat 11. Adik-adik sekolah minggu sudah dibuka Alkitabnya? Kitab Kejadian ini perjanjian lama, dan Alkitab Inang halaman 2. Kita akan membaca secara bergantian. Terlebih dahulu Inang, nanti akan dilanjutkan oleh anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah pada saat ini. Ya, Inang akan membacakannya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari yang ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya ini. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak ataupun apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu.
Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik, yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu, pada minggu kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan menciptakan seluruh yang ada di bumi ini sehingga baik semuanya. Ya, sehingga baik semuanya. Kita sudah melihat bagaimana Allah berkarya di tengah-tengah penciptaannya. Dan kita lihat juga bagaimana Allah menciptakan manusia. Diciptakan manusia dengan baik. Dan Tuhan memberikan napas kehidupan kepada manusia itu. Dan manusia itu juga kita lihat juga bagaimana Allah tidak membiarkannya. Begitu diciptakan dibiarkan saja, tidak. Tetapi Allah terus-menerus memelihara, menjaga dan mencukupkan. Baik sekali Tuhan itu ya, adik-adik. Nah itu dia. Lalu bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh manusia itu? Seketika semuanya sudah baik, ya, sudah baik dan indah semuanya, manusia yang diciptakan Tuhan itu, coba lihat di sini. Manusia yang diciptakan Tuhan itu, kita lihat dia tinggal di satu tempat yang sangat indah diberikan Tuhan. Dan di sekeliling dia kita lihat ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, kita lihat berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan, berbagai macam juga binatang-binatang yang ada di taman itu. Semuanya saling, kita lihat semuanya saling membutuhkan. Kita lihat di sini semua indah sekali. Dan dia sebagai yang diciptakan Tuhan, manusia yang diciptakan Tuhan, kita lihat dia bisa menikmati segala yang diciptakan Tuhan. Adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah manusia itu tinggal sendiri? Kita sudah dengar pada minggu yang lalu, dia tidak sendiri, tetapi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan hidup rukun. Menciptakan laki-laki dan perempuan, kita lihat menciptakan laki-laki dan perempuan, yakni Adam dan Hawa. Diciptakan secara sempurna yang diberikan Tuhan, dan Tuhan sungguh-sungguh mengasihi mereka. Lalu mereka juga bersama-sama mereka boleh tinggal di satu taman yang bernama Taman Eden. Coba kita lihat, sangat indah. Mereka tinggal di sana. Lalu kita lihat adik-adik
sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, penciptaan Allah itu sungguh sempurna. Penciptaan Allah itu sungguh sempurna. Diciptakannya semuanya dengan baik. Lalu bagaimanakah? Apakah Allah di dalam penciptaannya itu, lalu hal apa yang harus dikerjakan oleh manusia itu? Mereka kita tadi sudah dengar tadi, mereka memelihara, menjaga segala yang diciptakan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, termasuk kita, diciptakan Tuhan. Kita diciptakan dengan baik. Tuhan memberikan kepada kita segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik sekali di dalam kehidupan kita. Lalu kita lihat berapa lamakah kalau kita lihat dalam penciptaan Tuhan tadi, dan kita sudah dengar minggu yang lalu, berapa lama Tuhan melakukan pekerjaannya. Dia melakukan pekerjaannya di dalam 6 hari. Dia bekerja, dia menciptakan semuanya dengan baik. Sehingga manusia itu juga tinggal di tengah-tengah Taman Eden itu. Semua yang diciptakan Tuhan itu semuanya baik. Dan Tuhan juga memberikan napas kehidupan kepada manusia itu. Dan Tuhan juga memberikan napas kehidupan kepada kita. Kita sudah diberikan napas kehidupan. Dan kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Untuk itu adik-adik sekolah minggu, kita sangat berharga di mata Tuhan. Karena kita sangat berharga di mata Tuhan, maka kita selalu diajak untuk bersyukur atas segala kebaikan yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu dia. Orang-orang dan kita yang diciptakan Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh dengan baik diciptakan Tuhan. Dan manusia itu juga diciptakan Tuhan dengan baik. Dan manusia itu tinggal di satu tempat yang sangat baik yang Tuhan berikan, dan namanya adalah taman apa? Taman Eden. Ya, adik-adik sekolah minggu tahu berapa Taman Eden? Berapa sungai di Taman Eden? Ada yang tahu? Ada 4. Pintar sekali. Ayo, siapa namanya? Coba dulu sebut namanya. Gihon, pintar. Apa lagi? Bison, apa lagi? Tigris, apa lagi? Ada Efrat. Berarti berapa adik-adik sekolah minggu? Sungai yang di Taman Eden itu berapa? Ada 4. Coba dulu. Bagus sekali ya. Bagus sekali. Jadi coba kita lihat di sini juga mengalir. Airnya mengalir. Jadi ada berapa tadi? Kita ulangi sekali lagi. Yang pertama Bison, apalagi? Gihon, apalagi? Tigris, apalagi? Efrat. Ya, Tuhan ada 4 sungai di Taman Eden. Luar biasa ya adik-adik. Ternyata dipersiapkan semuanya. Tuhan itu sungguh baik, dipersiapkan semuanya. Maka kita akan selalu bersyukur. Lalu adik-adik sekolah minggu, lalu apa lagi? Setelah mereka tinggal di sana dengan difasilitasi yang diberikan Tuhan, lalu mereka diberikan Tuhan juga hak dan wewenang mereka. Mereka punya kuasa untuk memberikan nama, segala jenis binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan. Dan mereka juga di dalam Tuhan tadi bekerja 6 hari dan manusia itu juga bekerja. Dan pada hari ke-7 dia beristirahat. Dan artinya pada hari yang ke-7 menguduskan hari itu. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita juga diberikan Tuhan waktu 6 hari belajar, walaupun sekarang masih belajar di rumah. Kita juga masih diberikan Tuhan waktu 6 hari bekerja, walaupun bekerja di rumah.
Kita juga diberikan Tuhan waktu selama 6 hari melakukan apa yang kita lakukan, bersekolah di rumah, bekerja di rumah. Tetapi pada hari ke-7 kita diminta untuk beristirahat. Artinya kalau beristirahat bukan dikatakan santai, ya diam-diam saja, tidak. Tetapi kita diajak untuk bagaimana anak sekolah minggu? Kita diajak untuk beribadah, walaupun kita beribadah hanya di rumah saja. Walaupun kita hanya beribadah di rumah saja, tetapi kita mau melakukan ibadah tersebut dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Dan ini adalah sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan menciptakan semuanya baik. Adik-adik sekolah minggu, melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk bagaimana kita untuk setiap saat mampu bersyukur kepada Tuhan apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, apapun yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan memberikan kepada kita kesehatan. Tuhan memberikan kepada kita waktu. Tuhan memberikan kepada kita waktu beribadah, bekerja, waktu bersekolah di rumah, kita bersyukur untuk itu. Dan Tuhan, kita juga bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesehatan yang daripada Dia. Dan kita juga bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita mama, papa yang selalu mendampingi kita. Maka kita harus bersyukur selalu kepada Tuhan. Maka anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur akan memperlihatkan kegiatannya setiap saat, yakni kerelaan untuk selalu berdoa memuji Tuhan, kerelaan untuk menolong orang tua, kerelaan untuk peduli di sekelilingnya. Itu sebagai anak-anak yang selalu mau bersyukur kepada Tuhan. Jadi anak-anak yang bersyukur kepada Tuhan, apapun kondisi yang kita alami sekarang, tidak bersungut-sungut, ya, tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh, tetapi kita bersyukur karena Tuhan selalu menjaga kita. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita juga bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan ada teman-teman kita. Nah, di tengah-tengah kita berteman dengan orang lain, kita juga diajak untuk tidak saling mengejek. Misalnya, karena manusia itu ada yang dikatakan jangan mengejek seperti ini. Kamu jelek, kamu bodoh, kamu anak orang miskin. Tidak, tetapi harus saling menolong, mengasihi satu dengan yang lain. Nah, di sekolah minggu ada satu seperti ini cerita. Ada 2 anak, ya. Yang satu anak ini, ya, yang satu anak ini karena kehidupan orang tuanya, dia harus membantu orang tuanya. Membantu orang tuanya dia harus, siapa di sini pernah melihat pemulung? Pernah ya? Nah, melihat pemulung. Dia harus membantu orang tuanya, ya. Nah, lalu karena dia bekerja setiap saat, nah adik-adik, suatu ketika dia hasil dari yang dia dapatkan, dia memulung tadi sedikit sekali. Lalu dia dia duduk di satu restoran. Nah, duduk di satu restoran dia. Lalu dilihatnya orang makan, adik-adik sekolah minggu. Lalu ada satu anak, ya, dia kerjanya di rumah hanya main gadget saja. Lalu mamanya menyediakan makanan, dia tidak makan. Disimpannya makanannya di bawah kursi, tidak dimakan. Lalu yang satu lagi pas dia ke restoran juga makanannya dia makan ogah-ogahan, diletakkannya. Lalu si pemulung ini dia tadi tinggal di mana adik-adik? Dia melihat di tempat di restoran itu kapan ya pengunjung ini ada makanan sisa di piringnya. Lalu begitu dia lihat, dia langsung duduk adik-adik di sana, lalu dia makan makanan itu. Walaupun makanan itu seperti itu, lalu bagaimana adik-adik? Dia bersyukur karena dia bisa makan walaupun makan sisa dari orang lain. Lalu yang satu lagi tadi yang makan ogah-ogahan ini, dilihatnya, loh dia itu mau makan sisa
sementara saya ada makanan ini. Lalu dia mengatakan, oh ternyata dia. Lalu dia berubah, lalu makanannya tadi tidak lagi, lalu makanannya tadi yang rencananya tidak dia makan lagi. Apa yang mau dikatakan adik-adik? Artinya apapun yang kita miliki sekarang ini, kita harus tetap mensyukurin. Ya, kalau di rumah kita pada saat ini, kondisi sekarang ini, belajar di rumah, beribadah di rumah, tetap mensyukurin. Kalau makanannya hari ini makanannya tidak makan KFC, ya tetap walaupun makanannya makanan apa sekarang hanya ikan, tahu, tempe, bersyukur saja. Ya, itu tandanya kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, lalu bagaimana lagi? Sama-sama kita berteman juga tidak boleh saling mengejek. Tidak boleh saling mengejek satu dengan yang lain. Apakah dia ganteng, apakah dia putih, apakah dia hidungnya pesek, apakah matanya juling, apakah dia cacat, tidak boleh saling mengejek. Karena semuanya adalah ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan semuanya baik. Karena Tuhan menciptakan semuanya baik, Tuhan menciptakan kita dengan baik, maka kita mensyukurin akan apa yang ada pada kita. Jangan kita mengeluh, oh saya jelek, oh saya miskin, oh saya seperti ini. Tidak, kita mensyukurin semuanya apa yang kita miliki pada hari ini. Nah, adik sekolah minggu, kakak-kakaknya di sini mau membuat suatu karya. Bagaimana mereka membuat suatu karya? Nanti bagaimana mereka, ada yang baik, ada yang tidak baik. Tetapi anak-anak yang mau mengerjakan dengan baik, lalu dia menghargai apa yang dia kerjakan. Nah, coba dulu kakak-kakak guru sekolah minggu silakan maju ke depan. Kakak-kakak sekolah minggu silakan maju ke depan. Kita akan membuat suatu alat ya kreatif anak-anak pada saat ini, dan nanti kakak-kakak sekolah minggu akan memandu. Silakan kakak ya. Shalom adik-adik. Nah, adik-adik udah denger kan tadi khotbah dari Nang Diakones. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu sangat indah. Tuhan menciptakan apa aja tadi? Hewan, tumbuhan, dan kita sebagai manusia. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda adik-adik. Tuhan menciptakan laki-laki, Tuhan menciptakan perempuan, tapi Tuhan selalu memelihara kita dan memenuhi kebutuhan kita supaya kita juga semakin tunduk sama Dia. Nah, hari ini kita akan membuat prakarya adik-adik, membuat boneka yang akan dijelaskan oleh Kakak Nia. Silakan Kak Nia. Nah, sekarang kita ini mau membuat boneka seperti ini. Nah, yang bahan-bahan yang kita perlukan yang pertama itu ada kain flanel, boleh warna apa aja. Terus ada gunting, lem, terus benang dan jarum. Nah, adik-adik ketika kita membuat boneka ini mohon minta sama mama papanya untuk diawasin ya, karena kita akan menggunakan benda-benda yang lumayan tajam seperti gunting dan jarum ini. Nah, yang pertama, boleh? Ya, kita akan membuat pola badannya dulu. Nah, kita akan membuat pola seperti ini. Nanti polanya kita taruh linknya di deskripsi atau kalian bisa gambar sendiri. Ini kepalanya, terus ada tangannya seperti ini. Kita gunting sesuai dengan polanya. Setelah digunting, kita bikin dua pieces polanya seperti ini, dua. Lalu selanjutnya kita akan jahit menjadi satu. Nah, adik-adik dalam menjahit polanya ini diminta bantuan ya sama mama atau papahnya biar kalian juga nggak ketusuk jarumnya. Nah, nanti setelah dijahit semua sudut-sudutnya itu kalian jahit, nanti coba deh tangan kalian masukin.
Nah, kalau misalnya sudah dijahit semua, akan jadi seperti ini. Nah, setelah dijahit dengan rapi, sekarang waktunya kita buat rambutnya dulu nih. Nah, balik lagi kawal, kita gunting, misalnya rambutnya warna coklat. Nah, kita ambil kain flanel warna coklat, kita buat dulu polanya, lalu kita gunting sesuai dengan pola yang sudah adik-adik gambar. Rambutnya itu boleh rambutnya panjang seperti boneka ini, atau rambut yang untuk anak laki-lakinya seperti ini juga boleh, rambut pendek. Nah, setelah digunting, kita tempelkan rambutnya ke bonekanya. Setelah dilem nih, kita taruh rambutnya di sini ya. Kita akan buat anak cowok. Setelah itu kita bikin matanya. Matanya itu kita bikin 2 ya. Kalau satu lagi boleh digambar garis biar nanti dia kelihatan seperti sedang senyum. Nah, oke, terima kasih Kak Clara. Nah, ini sudah dibuat matanya. Sekarang kita akan lanjut membuat hidung dan mulutnya. Nah, setelah kalian buat hidung dan mulutnya, kalian bisa langsung tempelkan. Nah, lanjut untuk buat bajunya. Nah, bajunya di sini kalian boleh berkreasi. Kalau misalnya untuk anak perempuan boleh nih kayak pakai dress seperti ini, dibuat sesuai bentuk badan bonekanya, terus nanti dihias, ditambahin kerah atau ditambahin dengan kantungnya. Terus kalau untuk anak laki-laki boleh ya seperti pakai kemeja di sini. Oke. Ini udah ditempel, ini kedua matanya, ini ada hidungnya, ini ada mulutnya. Nah, sekarang kita akan buat bajunya. Nah, seperti ini baju yang dibuat oleh kakak-kakaknya. Jadi deh bonekanya, mudah bukan pembuatannya? Nah, kalau misalnya kalian mau kreasiin lagi boleh, mau digambar bentuknya seperti apapun juga boleh, model-model bajunya seperti yang sudah dibuat oleh kakak Bang Peter dan kakak Clara nih ada di sini. Ini bajunya pakai baju warna merah, ini yang dibuat Kak Clara. Nah, adik-adik sudah jadi deh. Gampang kan adik-adik bisa buat boneka seperti ini bersama mama papa. Jangan lupa ya, minta ditemenin sama mama papanya. Adik-adik bisa buat sama kakak, sama abang, sama adiknya mungkin. Nah, bisa berkreasi, terserah adik-adik mau warna merah, mau warna biru, oranye. Nah, di sini kita bisa lihat nih adik-adik dari semua boneka ini. Coba lihat yang punya Bang Peter, hidung Bang Peter warnanya hitam, bentuknya bulat. Hidungnya Kak Nia bentuknya segitiga, warnanya oranye. Kalau punya kakak nih warnanya merah. Nah, di semua boneka ini berbeda-beda adik-adik. Ada yang rambutnya hitam panjang, ada yang rambutnya pendek, ada yang rambutnya warna coklat, berbeda-beda. Ada yang kulitnya krem, ada yang kulitnya biru, ada yang kulitnya oranye, kuning, semuanya berbeda-beda. Tapi semua bagus, bagus kan kakak? Semuanya bagus, semuanya menarik, semuanya lucu-lucu. Nah, seperti kita semua, seperti kita adik-adik. Adik-adik yang di rumah, walaupun adik-adik kita semua di dunia ini berbeda-beda, bisa kita lihat nih. Kalau kakak rambutnya, kalau kakak Clara rambutnya
lurus hitam. Kalau Kania rambutnya keriting, berbeda-beda semuanya. Kalau Bang Peter rambutnya pendek. Kita semua berbeda-beda, tapi yang harus adik-adik tahu, semua berbeda-beda, tapi Tuhan menciptakan kita dengan sempurna. Nggak ada yang jelek, nggak ada yang lebih bagus, semuanya sempurna, baik untuk kita semua. Semuanya itu Tuhan ciptakan baik untuk kita. Jadi kita harus apa? Betul, kita harus bersyukur untuk hidup kita, untuk diri kita. Seperti boneka ini, kita beda-beda nih Kak. Kita beda-beda, punya Bang Peter biru, tapi semuanya lucu-lucu kan? Sama adik-adik. Makanya adik-adik harus lebih belajar, lebih bersyukur lagi ya untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Oke? Oke Bang? Ya, jadi sekian dulu ya prakarya kita pada hari ini. Semoga adik-adik bisa membuat prakarya seperti ini juga di rumah. Jangan lupa habis membuat prakarya diberesin lagi ya, sampahnya dibuang, jangan berserakan ya. Oke? Sampai bertemu minggu depan adik-adik. Dadah. Nah, anak-anak sekolah minggu udah lihat tadi ya. Nah, dan itu yang kita praktekkan di rumah kita masing-masing. Artinya, walaupun dengan yang berbeda-beda, tetapi kita tetap di dalam berbeda-beda ini tuh tidak saling mengejek, tetapi justru harus saling menghargai satu dengan yang lain. Seperti itu adik sekolah minggu. Dan adik-adik sekolah minggu ini boleh dipraktekkan di rumah masing-masing. Kami percaya mama kami yang di rumah boleh membantu adik-adiknya. Dan hari Minggu kita juga akan membuat lagi sejenis boneka. Kami minta kepada mamanya untuk mempersiapkan, yakni bahannya tadi sudah diberitahukan guru sekolah minggu, kain panel seperti ini, dan juga nanti ada mata dan semuanya. Nanti melalui anak-anak sekolah minggu boleh mempraktekkan di rumah, dan kalau ada hasilnya boleh divideokan nanti dikirim kepada kami. Nah, anak-anak sekolah minggu, pada hari ini kita lihat bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam perbedaan-perbedaan itu kita tetap saling menghargai dan mensyukurin akan apa yang ada pada kita pada saat ini. Nah, anak sekolah minggu, tentunya semuanya yang di rumah hari ini semua bersuka cita. Tentunya semuanya yang ada di rumah semuanya dengan hati yang gembira mengikuti ibadah. Dan di dalam ibadah-ibadah kita harus mengikutinya dengan baik. Nah, anak sekolah minggu, firman Tuhan pada saat ini mengajak kita bahwa kita bersyukur atas segala yang diciptakan Tuhan di dunia ini, dan kita sebagai anak-anak Tuhan diajak untuk saling menjaga, memelihara, mengasihi satu dengan yang lain, karena itu yang Tuhan inginkan kita lakukan setiap saat. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Karena firman-Mu boleh kami dengar pada saat ini. Kami bersyukur untuk segala yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur karena kami tetap di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan selalu memberikan kepada kami waktu untuk beribadah, walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Kami juga mau mendoakan semua anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini yang mengikuti ibadah, mari Engkau selalu memberkati mereka. Anak-anak sekolah minggu yang menghadapi masa-masa ujian, mari Engkau juga yang memberikan kepada mereka kepintaran yang daripada-Mu. Berkati setiap orang tua di dalam
mendidik, menjaga anak-anak mereka. Berikan kepada mereka kesehatan yang daripadamu. Berkati juga seluruh pemerintah kami, agar Engkau yang memberikan kepada mereka hikmat yang daripadamu. Berikan kesehatan kepada semua anak-anak Tuhan yang berada di rumah mereka masing-masing. Demikian juga Bapa di sorga, para dokter, para perawat yang pada saat ini masih terus melakukan tugas mulia mereka, mari Engkau memberikan kesehatan kepada mereka. Dan saudara-saudara kami yang sakit karena virus COVID-19, mari Engkau memberikan kesabaran dan kesembuhan yang daripadamu. Bapa yang baik, berkatilah juga setiap pelayanan di tengah-tengah pelayanan sekolah minggu. Terima kasih, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Untuk itu, mari kita menyanyikan lagu pujian dengan Dison Adong Hubuan Tuhan. Mari kita bernyanyi lagu Dison Adong Hubuan Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Ya, kita mendoakan persembahan kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bernyanyi persembahan kami. Persembahan kami, terima kasih-Ku, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu semua. Kita akan beribadah seperti ini di rumah pada minggu depan. Yang percaya semuanya masih mengikuti di rumah masing-masing.
Dan Inang juga mengucapkan kepada seluruh anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Semoga Tuhan memberkati. Dan anak-anak sekolah minggu yang mengikuti masa-masa ujian pada saat ini, selamat ujian walaupun ujiannya berada di rumah, tetapi semangat dan tetap mau belajar di rumah. Dan kami semua guru-guru sekolah minggu mengucapkan kepada anak sekolah minggu, salam sehat selalu, Tuhan memberkati.